Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada. Semoga damai dan sukacita yang melimpah senantiasa menyertai hati dan kehidupan saudara-saudara semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah menolong dan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur atas hikmat, kekuatan, sukacita, dan berkat yang Tuhan limpahkan kepada setiap kami pada hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Dan kami berdoa agar hati kami dipenuhi pengertian dan ketaatan dalam melaksanakan segenap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada malam hari ini diambil dari Ulangan 15 ayatnya yang ke-6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rencana Tuhan adalah untuk memberkati, bukan mengutuki. Tuhan menginginkan setiap kita hidup dalam keberkatan, bukan dalam kekurangan. Ada sebuah kisah mengenai sepasang suami istri yang terjebak di dalam masalah hutang selama 5 tahun berturut-turut. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk memotong kartu kredit mereka dan berhenti berhutang apapun, serta berusaha mencukupkan diri dengan apa yang ada dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lambat laun, mereka menyaksikan dan mengalami karya ajaib Tuhan di dalam hidup mereka. Secara perlahan, mereka terbebas dari hutang dan pekerjaan mereka diberkati. Bahkan, mereka memberikan pinjaman kepada banyak orang tanpa menuntut bunga. Di dalam Ulangan 15 ayat yang ke-6 yang sudah kita baca, Tuhan berjanji bahwa jika kita setia dan taat kepadanya, Dia akan memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemberi yang baik dan murah hati kepada mereka yang mengasihinya. Allah memberikan berkat-Nya kepada kita, bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Ayat ini mengajarkan kepada setiap kita tentang kebijaksanaan dan kemandirian di dalam hidup. Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kita sendiri tidak meminta pinjaman dari mereka. Ini menunjukkan bahwa kita perlu bijaksana di dalam menjalani hidup dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain atau merendahkan diri dengan meminta bantuan terlalu banyak. Tuhan sendiri sudah berjanji untuk memberkati kita dan Dia sanggup memelihara kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Selain itu, ayat ini juga menekankan tentang pemeliharaan kekuasaan dan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Kita dapat menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai kita. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan kemenangan yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita sendiri. Dan ayat ini tidak berbicara tentang kita menjajah bangsa lain, namun ayat ini mengandung janji bahwa kita akan senantiasa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, saudara, kita hendaknya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan menghormatinya di dalam segala hal yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu selalu mengutamakan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kesetiaan dan ketaatan dalam melaksanakan firman-Nya akan membawa berkat. Mungkin kita melihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan tetapi hidupnya diberkati dan sukses secara materi. Namun saudara, kita tidak perlu bingung atau meragukan akan firman Tuhan. Berkat tidak hanya berkaitan dengan kekayaan materi semata, tetapi juga tentang pemeliharaan Tuhan yang menyeluruh, baik secara jasmani maupun rohani. Yang pasti saudara, kita tidak akan kekurangan apapun yang baik karena Tuhan memelihara setiap kita. Jika ada di antara kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi kesulitan keuangan, mari kita sama-sama merenungkan dan juga melakukan introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita ubah di dalam hidup kita.
Ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita tinggalkan dan sikap yang perlu kita miliki yang selama ini mungkin tidak ada di dalam hidup kita. Terkadang ya saudara, kita cenderung lebih mengikuti keinginan hawa nafsu atau mungkin kita dikuasai oleh ketakutan dan juga kekhawatiran. Mari kita mengambil sikap yang benar dengan mencari Tuhan dan mengutamakannya. Dengarkan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita berpegang pada janji Tuhan yang mau memberkati dan melimpahkan kita dengan kebaikan demi kebaikan, serta berkat yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang baik, yang selalu mengasihi dan memelihara setiap kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kami kembali diingatkan untuk mempercayai akan janji-Mu dan memahami akan rencana-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Bapa, Engkau pemelihara setiap kami. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya setiap janji-Mu akan tergenapi dalam hidup kami. Kami boleh mengalami berkat, kelimpahan, dan kemurahan Tuhan. Dan kami juga boleh diberkati untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami mohon agar kami selalu bersikap yang benar, bijaksana, dan menggunakan hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Sebaliknya Bapa, kami selalu mendengarkan dan tunduk taat dan hidup dengan mengandalkan Tuhan saja. Berkati setiap kami ya Bapa di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami dengan kekuatan baru di esok hari, dengan tubuh yang sehat untuk memuliakan nama-Mu di dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang menghadapi pergumulan. Kami memohon agar Tuhan menyentuh dan memberikan kesembuhan serta kesehatan yang sempurna bagi setiap kami. Nyatakanlah kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau terus menuntun kami menuju pengenapan akan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu, diberkati studi pekerjaan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati segala aspek hidup-Mu. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita, dan Roh Kudus yang akan membantu setiap kita untuk lebih memahami akan kebenaran tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa di dalam renungan berikutnya. Haleluya.